Puji Tuhan, Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, siang hari ini sungguh berbahagia, bersuka cita kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita ada di tempat ini siang ini karena karya dan penebusan Tuhan di atas kayu salib untuk setiap kita. Amin. Kalau kita ada, kita dibenarkan hari ini, itu karena kasih Tuhan, cinta Tuhan yang terlalu besar untuk setiap kita. Sebab itu mari siang hari ini kita mau siapkan hati kita mau membawa persembahan, ucapan syukur kita yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini? Yang siap boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tundukkan kepala bersama-sama, kita satukan hati. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada siang ini, kami berdiri, kami ada dalam keadaan yang baik, yang sehat Tuhan. Kami tahu itulah yang menjadi bukti kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlalu besar cintamu, terlalu besar pengorbananmu untuk kami Tuhan. Kalau siang hari ini kami dilayakkan, kami dibenarkan, kami disucikan, kami dikuduskan oleh kuasa-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa hidup kami, membawa hati kami, mempersembahkan seluruh keberadaan kami siang ini. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu itulah panggilan yang Tuhan panggil di dalam hidup kami. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan biar seluruh kehidupan kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Mari datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita datang pujian. Jauh timur dari barat, Engkau mampu
orang-orang yang percaya. Kami tahu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian dan syukur kami, dan kami mau lebih lagi menari, melompat, bersuka cita, memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita orang-orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh lihat kiri kanannya dulu Bapak Ibu? Iya, boleh kasih salam, boleh tanyakan apa kabarnya, boleh bilang Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Amin. Sama-sama kita angkat pujian. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Kuasa pun yang sanggup mengalahkan kuasanya Tuhan Yesus. Amin. Siang hari ini Bapak Ibu yang datang dengan berbagai pergumulan mungkin, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, yang lebih besar, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kuasa untuk menang.
kami ada, semua bukan karena kehebatan kerja keras kami, tapi semua karena kasih setia Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus, kami ada. Mungkin beberapa dari kami datang dalam keadaan yang luar biasa. Kami ada di musim, kami ada di gunung kemenangan, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa dari kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami diizinkan Tuhan untuk melewati lembah kekelaman pada hari ini, pada musim kehidupan hari ini. Tapi kami tetap mau bersyukur Tuhan Yesus. Kami tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik apapun musim kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, kami ada di gunung kemenangan ataupun kami ada di lembah kekelaman, kami percaya Engkau tetap pegang kendali atas kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kehidupan kami, Kau memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang dibagikan boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga boleh menyampaikan apa isi hati pesan yang Kau mau sampaikan untuk jemaah di tempat ini di Agape Overflow Church Tuhan Yesus. Biarlah firman yang dibagikan tidak hanya menjadi sebuah informasi yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kami boleh menjadi pendengar firman, pelaku firman, dan kami boleh pulang diubahkan Tuhan Yesus. Kami boleh ditransformasi, kami boleh semakin serupa segambar dengan Kristus. Kami boleh dikoreksi, kami boleh ditegur Tuhan Yesus, sehingga lewat kehidupan kami lebih banyak lagi orang boleh diberkati. Hidup kami boleh berdampak. Hidup kami gak hanya tampak, tapi hidup kami boleh berdampak. Hidup kami membawa dampak yang positif, membawa jadi berkat, jadi garam, jadi terang, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus yang siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Kalau kasih tepuk tangan buat Tuhan jangan setengah-setengah. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Ini ibadah keberapa Bulis ya? Ini udah bulan kedua ya. Jadi kita untuk yang baru pertama kali hadir di JKI Overflow Church, JKI Agape Overflow Church, ini adalah bulan kedua kita. Kita baru melaksanakan dalam tanda kutip grand opening pada waktu bulan Juni tanggal 6. Jadi 666. 6 Juni 2026. Nah, itu kita ibadah perdana kita pada waktu itu. Nah, ini adalah bulan kedua kita, puji Tuhan. Saya berdoa supaya sesuai dengan slogan Agape Overflow Church, jemaat di tempat ini bukan mengejar, karena hari-hari ini tuh orang Kristen hanya mengejar sesuatu yang tampak. Tampak tuh berbicara tentang apa sih? Tentang kekayaan, tentang kehormatan, popularitas, fame, kesuksesan. Itu kan semua tampak, dilihat oleh dunia, right? Tapi kita diberkati Tuhan nggak melulu kita bisa jadi berkat. Jadi fokus kita bukan diberkati, tapi fokus kita bagaimana kita menjadi berkat. Hidup jemaat, saya berdoa supaya jemaat di tempat ini nggak hanya mengejar sesuatu yang tampak, tapi hidupnya boleh berdampak buat banyak orang. Seperti biasa kalau saya mau sharing firman Tuhan, saya kasih judul. Kalau Bapak Ibu suka judul, saya kasih judul firman Tuhan saya pada siang hari ini. Ada judulnya adalah, ada judulnya nggak? Nggak ada. Judulnya adalah tahu, kenal, mengalami. Oke? Jadi judul khotbah saya pada siang hari ini adalah tahu, kenal, mengalami. Nah, tahu, kenal, mengalami ini, kalau kita lihat, ini adalah 3 tingkatan kualitas hubungan yang kita bisa miliki dengan orang lain. Betul ya? Kita tahu seseorang, atau kita kenal orang itu, atau kita pernah punya pengalaman pribadi dengan orang itu. Jadi tahu, kenal, mengalami, ada 3 tingkatan yang berbeda, 3 tingkatan kualitas hubungan yang kita bisa miliki dengan orang lain. Contohnya, beberapa waktu yang lalu teman saya bilang, ada film ini loh baru keluar di bioskop, baru tayang begitu. Saya tanya, yang main siapa gitu? Dia sebutkan satu nama aktor, Scooter. Tahu Scooter? Selebriti kurang terkenal ya. Jadi waktu dia bilang nama aktornya, saya bilang siapa itu? Saya nggak pernah dengar. Oh ya, nggak pernah dengar? Iya, dia influencer juga loh. Nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya sama sekali tidak pernah mendengar nama itu. Saya nggak tahu orang itu. Tapi beda halnya dengan Presiden Prabowo. Saya tahu Presiden Prabowo. Saya tahu dia adalah Presiden Republik Indonesia. Saya tahu dia pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada waktu itu, tapi waktu itu gagal. Saya tahu kesempatan yang berikut ini akhirnya berhasil untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Saya tahu bahwa baru-baru ini dia mengaku bahwa dia punya DNA India. Nggak tahu ya itu gimmick atau enggak. Saya nggak mau berpolitik ya. Katanya pendeta itu anti, nggak boleh berpolitik ya. Tapi katanya dia punya DNA India waktu dia lagi pidato di India begitu ya.
Saya tahu dia adalah presiden dari Republik Indonesia. Saya tahu, tapi saya tidak tahu bagaimana gerak-gerik Presiden Prabowo waktu dia makan, apakah dia right-handed, apakah dia left-handed. Saya nggak pernah berbicara langsung dengan beliau, saya nggak punya nomor WA-nya beliau, saya nggak pernah ketemu langsung. Jadi saya nggak tahu semua detail itu. Kenapa? Karena saya nggak kenal dengan beliau. Saya tahu dia Presiden Republik Indonesia, tapi saya nggak kenal. Jadi saya nggak tahu detail yang lebih lagi dari sekedar jabatan dan segala macamnya. Karena saya nggak kenal. Beda halnya dengan Pastor Yuan sebagai wakil gembala di tempat ini. Saya kenal dengan Pastor Yuan. Saya tahu dia ada wakil gembala dari JKI Agape Overflow Church. Saya tahu dia bekerja di mana, di daerah mana. Saya tahu apakah dia right-handed atau left-handed. Saya tahu kalau makan dia seperti apa. Saya tahu kalau dia minum. Karena kita sudah beberapa kali pergi bareng. Saya kenal. Saya sudah beberapa kali berinteraksi dengan Pastor Yuan. Begitu. Jadi saya kenal. Akan tetapi saya nggak tahu kesehariannya Pastor Yuan seperti apa. Kenapa? Karena kita tidak tinggal serumah. Saya tidak pernah punya pengalaman personal dengan Pastor Yuan. Belum, begitu ya. Jadi saya tidak pernah punya pengalaman personal atau pengalaman pribadi dengan Pastor Yuan. Hanya sebatas saya kenal beliau. Saya sudah kenal beliau, tapi saya belum ada pengalaman pribadi dengan beliau. Jadi saya belum ada sampai level mengalami. Beda halnya lagi dengan orang tua saya. Saya tahu bagaimana ekspresi papa saya waktu moro. Saya tahu ekspresi mama saya waktu tidur. Saya tahu night skincare rutinnya mama saya. Saya tahu bagaimana ekspresinya papa saya waktu marah. Saya tahu ekspresi mama saya waktu marah. Saya tahu ekspresinya papa dan mama saya pada waktu mereka menghandle sebuah situasi, mungkin situasi yang krisis pada waktu. Contohnya waktu saya didiagnosa HIV/AIDS. Apalagi waktu mereka tahu pertama kali waktu saya open, saya drug addict. Saya tahu ekspresi muka mereka. Saya tahu bagaimana mereka menghandle situasi waktu dokter bilang bahwa anak bapak ibu ini terdiagnosa HIV/AIDS dan koma 5 hari. Saya tahu bagaimana mereka menghandle situasi-situasi seperti itu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman pribadi dengan mereka. Jadi kualitas hubungan kita ada tingkatannya. Tahu, kenal, dan mengalami. Atau kita punya pengalaman yang personal dengan orang itu. Sama halnya dengan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan seperti apa. Apakah Bapak Ibu sekedar tahu Tuhan? Apakah Bapak Ibu kenal Tuhan? Atau Bapak Ibu bahkan sudah punya pengalaman personal, pengalaman pribadi dengan Tuhan? Karena saya percaya begini, Bapak Ibu tolong bedakan antara percaya Tuhan dan mempercayakan Tuhan. Sekali lagi, coba dicerna terlebih dulu. Tolong bedakan antara percaya Tuhan dan mempercayakan Tuhan. Kalau percaya Tuhan artinya begini, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu ada satu kuasa yang lebih besar dari manusia yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu percaya ada Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan pernah melakukan mujizat, membangkitkan Lazarus dan segala macam di alam penciptaan langit dan bumi. Bapak Ibu tahu semuanya itu, dan karena Bapak Ibu tahu semuanya itu, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada. Tapi beda halnya dengan Bapak Ibu mempercayakan Tuhan. Artinya waktu Bapak Ibu mempercayakan Tuhan, Bapak Ibu mempercayakan seluruh hidup apapun yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan. Dan untuk mempercayakan kehidupan Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan, perlu ada next level of relationship. Yaitu Bapak Ibu perlu mengalami pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar ingin percaya Tuhan, Bapak Ibu cukup dengan tahu. Bapak Ibu cukup dengan baca Alkitab. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dari mana? Alkitab. Bapak Ibu melihat waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi? Enggak kan? Tahu dari mana? Dari Alkitab. Maka dari itu Bapak Ibu percaya kalau Tuhan ada. Makanya Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu cukup untuk percaya saja kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mendengar khotbah-khotbah pendeta, Bapak Ibu bisa mendengar kesaksian hidup. Sekarang udah banyak sekali kesaksian hidup. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan hanya dengan tahu. Tapi untuk mempercayakan keseluruhan kehidupan Bapak Ibu nggak cukup dengan tahu. Bapak Ibu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu
untuk bisa mempercayai Tuhan, mempercayai keseluruhan dari kehidupan Bapak Ibu, untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa, Dia setia, Dia selalu menepati janjinya, kita harus mengalami Dia secara pribadi. Saya bayangkan, saya nggak akan seradikal ini. Bapak Ibu bisa tanya teman-teman saya itu sangat suka berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus. Beda dengan gaya hangout saya dulu. Nah, copot kan? Iya. Nggak apa-apa, biarin aja. Beda waktu saya hangout dulu, setelah saya melalui, tenang Bu, Pak, saya nggak kesaksian lagi kok ya, tenang ya. Bapak Ibu sini sudah, saya tahu sudah muak dengan kesaksian saya. Tapi saya hanya mengungkit sedikit saja. Kalau saya nggak mengalami apa yang saya alami waktu tahun 2000, dari 14 tahun yang lalu sampai 2020, saya nggak drug addict, saya nggak bipolar, saya nggak skizofrenia, saya nggak HIV AIDS, saya nggak koma, saya nggak pneumonia, saya nggak TB paru, saya nggak akan seradikal hari ini, Pak Bu. Saya begitu percaya kuasa Tuhan ada karena saya mengalami secara pribadi. Bagaimana Bapak Ibu bisa radikal terhadap Tuhan kalau Bapak Ibu nggak mengalami secara pribadi? Hanya akan sampai level tahu aja. Tapi untuk bisa mempercayakan Tuhan, Bapak Ibu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Contohnya, Bapak Ibu percaya kalau Dia adalah Jehovah Rafa? Dia Tuhan yang menyembuhkan. Sekarang saya tanya, bagaimana Bapak Ibu percaya kalau Dia Jehovah Rafa? Bapak Ibu harus? Iya. Harus? Iya. Nah, mulai pada nggak setuju nih. Sekarang saya tanya, gimana Bapak Ibu tahu caranya kalau Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kalau Bapak Ibu nggak sakit dulu? Sekali lagi, Tuhan tidak memberikan sakit penyakit. Bedakan mengizinkan dan memberikan loh. Beda loh ya. Tuhan tidak memberikan sakit penyakit. Oke? Tapi Tuhan mengizinkan, tujuannya apa? Supaya kita kenal dengan kuasanya Tuhan. Jadi bagaimana kalau Bapak Ibu punya cara lain, tolong kasih tahu saya. Tapi sejauh saya brainstorming, merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, setahu saya hanya satu jalan kita mengenal Dia adalah Jehovah Rafa. Ya kita harus sakit. Kalau kita nggak pernah sakit, gimana kita tahu Dia bisa nyembuhin? Benar gak? Sekarang kalau Bapak Ibu mau mengenal kuasa Tuhan, kalau Dia adalah Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang mencukupkan, Bapak Ibu harus kepepet. Harus kekurangan. Kalau Bapak Ibu hidupnya cukup, terus limpah, terus iya Bapak Ibu nggak akan tahu, oh ini dari Tuhan, lama-lama Bapak Ibu terlena. Tapi kalau Bapak Ibu suatu hari merasa kepepet secara finansial, tiba-tiba long story short, beberapa bulan kemudian Bapak Ibu sudah melewati dan Bapak Ibu looking back ke waktu itu, Bapak Ibu akan merasa, oh iya ya, lewat-lewat aja tuh masa itu. Iya, lewat-lewat aja tuh ternyata. Dan dari situ kita baru kenal, oh Dia benar-benar Jehovah Jireh. Dia mencukupkan. Tapi bagaimana kita kenal Dia Jehovah Jireh? Kita kenal Dia Jehovah Rafa kalau kita nggak mengalami secara pribadi. Makanya kalau dengar firman jangan berkat sembuh terus Pak Bu. Maunya berkat sembuh. Kalau sampai Tuhan mengizinkan situasi kondisi di mana Bapak Ibu, kalau diizinkan ya, bukan habis ini cari penyakit semuanya, enggak, Ibu, jangan juga. Itu nantangin Tuhan namanya. Kalau sampai Tuhan mengizinkan situasi di mana Bapak Ibu harus diizinkan sakit oleh Tuhan, tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan coba shift your focus. Lihat situasi itu sebagai situasi di mana Tuhan sedang memberikan fasilitas kepada kita untuk mengenal kuasanya. Kalau kita lagi diberikan fasilitas, kita bersyukur nggak sih? Bersyukur dong. Itu fasilitas kok, nggak semua dapat fasilitas itu, betul? Saya pernah ditanya, kamu nyesel nggak kamu HIV AIDS? Enggak. Saya nggak nyesel. Kalau saya nggak ngalamin apa yang saya alamin, saya nggak ada hari ini. Mungkin saya bukan pendeta hari ini. Jadi kalau ditanya saya nyesel nggak? Saya nggak nyesel. Kamu nyesel pernah kecanduan narkoba 6 tahun? Saya nggak nyesel. Karena saya percaya walaupun itu bukan rancangan Tuhan buat saya, tapi saya percaya Tuhan sanggup membalikan semuanya itu untuk Dia pakai itu kemuliaan Tuhan Yesus. Tapi kuncinya adalah Bapak Ibu harus mengalami sesuatu, baru bisa kenal personal dengan Tuhan. Jadi tahu, kenal, mengalami.
3 tingkatan kualitas yang berbeda. Kalau Bapak Ibu hanya mau tahu, baca Alkitab aja. Baca Alkitab aja. Tahu banyak tentang Tuhan. Tapi nggak kenal sama Tuhan, nggak mengalami Tuhan. Amin. Jadi maka dari itu hari ini jangan takut dengan situasi-situasi yang nggak nyaman, yang nggak enak, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita sebenarnya sedang diberikan fasilitas oleh Tuhan untuk mengenal kuasa Tuhan. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Nisi, dia Jehovah Shalom, dan sebagainya. Amin. Nah, saya percaya bahwa tahu dan kenal aja tidak cukup. Kita harus benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi supaya iman kita bisa bertumbuh dan kita semakin menjadi dewasa rohani. Nah, saya juga belajar selain dari pengalaman pribadi saya belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Kita akan masuk ke dalam Alkitab, masuk dalam firman Tuhan pada sekarang ini. Banyak sekali rasul di Alkitab, tapi favorit saya kalau saya ditanya top of mind saya, my favorite rasul adalah Paulus. Buat saya dia adalah rasul yang paling hebat lah gitu. Dia menulis sepertiga lebih dari perjanjian baru. Hidupnya, kalau Bapak Ibu lihat, nggak ada enak-enaknya. Kalau Bapak Ibu baca riwayat kisah hidup Paulus, nggak ada enak-enaknya. Tapi apakah dia mundur dari Tuhan? Dia nggak mundur dari Tuhan. Sampai akhir hayatnya, dia tetap melayani Tuhan. Bahkan waktu dia doa minta sama Tuhan, kalau boleh duri dalam daging dicabut daripada dia, Tuhan kabulkan? Tidak. Apakah dia kecewa sama Tuhan? Dia kepahitan sama Tuhan? Tidak. Sampai dia mati, duri dalam daging tidak dicabut oleh Tuhan. Tapi dia tetap maju di dalam Tuhan. Sampai akhir hayatnya dia tetap melayani Tuhan. Saya banyak belajar dari Rasul Paulus. Kita sama-sama belajar siang hari ini dari Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Bapak Ibu boleh baca di Holy Screen atau di Holy iPhone, Holy Android boleh, atau di Holy Screen juga boleh. Saya bacakan Filipi 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa? Kekayaannya, kesembuhannya. Apakah kuasanya aja? Tapi penderitaannya. Come on church. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana waktu kita menderita, tujuannya apa kita menderita? Adalah supaya kita menjadi serupa segambar dalam Kristus. Paulus bilang begini Bapak Ibu, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Keren kan? Buat saya Rasul Paulus tuh next level rasul gitu. Dia berdoa yang ku kehendaki ialah apakah kesembuhan? Dia bilang yang ku kehendaki kekayaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin hari-hari doanya, Tuhan yang ku kehendaki adalah kelancaran usahaku, Tuhan yang ku kehendaki adalah kesembuhan, Tuhan yang ku kehendaki adalah kekayaan, kenyamanan dan segala macam. Paulus nggak berdoa untuk semuanya itu. Tapi Paulus doanya gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dari sini saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Ayo, kita ini terlalu melatih diri kita hari lepas hari untuk mengejar berkat. Tapi Paulus mengajarkan kita jangan kejar berkat, kejarlah Sang Pemberi berkat. Kita hari-hari selalu doanya yang ku kehendaki kekayaan, yang ku kehendaki kesembuhan, yang ku kehendaki kenyamanan. Oh, anakku sukses, anakku dapat suami kaya, anakku ini. Salah nggak sih? Ya nggak salah, silakan aja minta, nggak apa-apa. Tapi fokus kita bukan itu. Fokus utama kita bukan itu. Fokus utama kita adalah yang ku kehendaki, kata Paulus, aku mengenal engkau. Jadi yang kita kejar adalah bukan berkatnya, tapi kita kejar pribadi Sang Pemberi berkatnya. Itulah kerennya Rasul Paulus. Itu kenapa saya suka Rasul Paulus. Nah, kata mengenal tadi, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Kata mengenal ini dalam terjemahan asli menggunakan bahasa Yunani. Karena perjanjian baru ya. Bahasa Yunani yang artinya diambil dari kata ginosko. Oke, kata mengenal diambil dari bahasa Yunani dari kata ginosko. Ginosko itu artinya mengenal, tapi bukan sekadar mengenal secara biasa, tapi ginosko adalah pengenalan yang dalam yang didasari oleh pengalaman pribadi. Itu arti ginosko. Jadi, ginosko atau mengenal di sini adalah yang ku kehendaki adalah aku mengenal Tuhanku secara intim lewat pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu adalah kehendaknya Paulus. Paulus minta ia ginosko bersama Tuhan.
Nah, dari sini kita belajar bahwa waktu kita mengalami pengalaman ginosko, saya akan banyak bahas tentang ginosko pada siang hari ini ya. Jadi waktu kita mengalami ginosko bersama dengan Tuhan, tujuannya apa sih kita mengalami ginosko atau pengalaman pribadi yang intim dengan Tuhan? Tujuannya adalah supaya kita dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan bahkan lebih gamblang lagi, lebih spesifik lagi, Paulus menjelaskan ginoskonya macam yang mana sih? Ginosko kayak mana katanya? Ginoskonya adalah persekutuan dengan penderitaan. Dari sini kita belajar, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa begini, kita akan dibentuk menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus, lebih di waktu kita mengalami penderitaan. Gak ada yang amin. Iya, memang gak suka kan khotbah begini kan ya. Tapi itu Paulus ngomong begitu, Pak. Kita akan dibentuk menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Jadi pembentukan itu, proses itu lebih efektif waktu kita, kata Paulus, waktu kita mengalami penderitaan. Kalau Bapak Ibu nggak setuju, salahin Paulus, jangan salahin saya ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Paulus bilang, Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa waktu ada Bapak Ibu bersekutu dalam penderitaan itu. Jadi dengan kata lain, penderitaan itu justru lebih efektif untuk membentuk kita menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Jadi makanya bersukacitalah waktu engkau menderita. Saya yakin minggu depan agak sepi nih gerejanya. Tapi nggak apa-apa. Biarlah orang-orang yang hadir di sini yang siap menerima kebenaran firman Tuhan aja. Yang nggak siap juga nggak usah kesini, nggak apa-apa. Silakan cari gereja yang bahas tentang berkat dan kesembuhan aja. Tapi Paulus ngomong seperti itu, Pak Bu, bahwa waktu kita menderita, kita akan lebih efektif untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Dan bukankah itu esensi kekristenan? Esensi kekristenan bukan kesembuhan, kekayaan, karena tidak pernah sekalipun disebut dalam Alkitab sorga bersukacita waktu satu orang Kristen sakit menjadi sembuh. Pernah? Nggak pernah. Apakah pernah Alkitab mencatat bahwa sorga bersukacita waktu satu orang Kristen waktu miskin menjadi kaya? Nggak pernah. Tapi Alkitab mencatat sorga bersukacita waktu satu orang berdosa bertobat. Artinya esensi dari kekristenan kita adalah bukan tentang sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, tapi esensi kehidupan kekristenan kita adalah bagaimana melewati apapun. Dalam kasus ini Paulus bilang tentang penderitaan, tapi saya mau katakan lewat apapun lah, penderitaan, gunung kemenangan, atau apapun proses kehidupan kita menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Ada pertobatan, perubahan dalam kehidupan kita. Itulah yang esensi. Di situ baru surga bersukacita. Amin. Itu adalah esensi kekristenan, yaitu supaya hari lepas hari kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Banyak yang bilang bahwa ya saya mau menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus, tapi pas disuruh mengalami ginosko, gak mau. Ya saya mau jadi serupa segambar dengan Kristus, tapi lewat tahu aja. Saya nggak mau ginosko, saya nggak mau mengalami, saya nggak mau kenal, saya nggak mau mengalami, saya nggak mau ginosko sama Tuhan. Saya mau tahu aja. Pak, Bu, ya udah. Kalau mau tahu ikut STT aja. Iya, benar. Kalau Bapak, sekali lagi saya nggak anti dengan STT ya. Saya pribadi, saya juga STT. Tapi saya mau katakan gini, kalau Bapak Ibu hanya sekedar ingin tahu, Bapak Ibu hanya sekedar ingin tahu tentang Tuhan, nggak mau mengalami ginosko, Bapak Ibu STT aja. Kenapa kalau di STT, Bapak Ibu diajarin namanya teologi, theos, logos, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, tentang Allah, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ingin mempelajari tentang Tuhan, Bapak Ibu STT aja. Bapak Ibu tahu banyak pasti tentang Tuhan. Tapi saya yakinkan begini, semua orang yang lulus STT, mereka mungkin mencapai level STH, MTH, tapi nggak semuanya mencapai level ginosko. Padahal yang dikehendaki Tuhan bukan STH, MTH. Sekali lagi, saya tidak anti dengan STH, MTH. Saya pribadi juga pernah STT. Tapi fokus kita bukan STH, MTH. Fokus kita ginosko, mengalami pengalaman intim pribadi dengan Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu sekedar tahu, nggak bisa tuh namanya mempercayakan hidup Bapak Ibu keseluruhannya kepada Tuhan. Jadi mohon maaf kalau di sini ada pendeta yang saya nggak sebut nama lah ya.
Satu pendeta kalau diundang pokoknya titelnya harus lengkap aja, dia bilang. Doktor, STH, MPD, MTH, semua disebutin. Udah berasa, jago bang, biar dilihat orang mungkin jago banget nih saya, STH, MTH, MPD, apa semuanya harus disebutin gitu. Padahal di mata Tuhan nggak penting itu. Nggak penting ada STH, MTH. Sekali lagi saya nggak anti dengan titel-titelan ya. Tapi saya mau katakan yang esensi aja. Tuhan nggak melihat itu. Yang Tuhan pentingkan adalah bukan tahu lewat STH, MTH. Yang Tuhan pentingkan adalah kamu ginosko nggak sama aku, kata Tuhan. Itu poinnya. Makanya saya kalau diundang, pastor mau disebut apa titelan? Nggak usah, terserah mau Immanuel Natal, nggak usah pakai pastor juga nggak usah, nggak apa-apa. Karena saya tahu Tuhan nggak melihat itu kok. Jadi ayo fokus kita Pak Bu, sekali lagi jangan anti dengan tahu. Jangan anti Pak Bu. Bapak Ibu boleh tahu belajar firman Tuhan, silakan Bapak Ibu akan tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan. Tapi fokus kita adalah levelnya bukan tahu, bukan kenal, tapi fokusnya adalah ginosko, kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kita coba masuk ke ayat berikutnya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah baca semuanya ini. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap kita nih, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuannya kita percaya kepada Dia ada dua, yaitu supaya kita tidak binasa, dan yang kedua supaya kita beroleh hidup yang kekal. Apa artinya beroleh hidup yang kekal? Banyak orang berpikir bahwa beroleh hidup yang kekal itu hanya sekedar, oh ya pastor, nanti kalau misalnya pas kita mati, kita masuk surga hidup kekal. Oh iya, apa hanya seperti itu? Coba nanti kita baca di ayat berikutnya. Buat saya ternyata hidup yang kekal itu bukan waktu kita mati nanti loh. Hidup yang kekal itu dimulai waktu kita masih hidup di bumi. Saya bacakan ayatnya. Apakah arti dari, coba diingetin dulu ya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan di Yohanes 17 ayat 3. Apa arti hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3. Banyak orang berpikir bahwa hidup yang kekal adalah waktu kita mati nanti hidup kekal. Tapi ternyata hidup yang kekal dimulai waktu kita masih hidup di bumi. Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata gini, inilah hidup yang kekal. Setahu saya, bahasa Indonesia yang mengatakan inilah hidup yang kekal, artinya inilah hidup yang kekal. Ya, jadi definisi dari hidup yang kekal adalah begini, yaitu bahwa waktu kita mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus. Sekali lagi dipakai kata mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini kata mengenal dan mengenal di sini itu dua-duanya kalau dicari terjemahan aslinya, dua-duanya juga menggunakan bahasa Yunani dari kata ginosko. Artinya kita agak kupas Alkitab sedikit ya. Kita balik lagi coba ke Yohanes 3 ayat 16. Artinya begini, tadi hidup yang kekal definisinya apa? Waktu kita mengenal. Mengenalnya katanya adalah apa? Ginosko. Ginosko artinya apa? Mengalami proses pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Betul ya? Itu adalah arti dari hidup yang kekal. Oke? Nah, berarti kalau kita aplikasikan ke Yohanes 3:16, berarti kita percaya kepadanya bukan hanya supaya kita masuk surga. Surga buat orang Kristen itu bukan tujuan. Banyak orang Kristen berpikir, oh tujuan hidup kamu apa sih, masuk surga? No. Kita nggak perlu mikirin surga. Surga itu akibat, bukan tujuan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana kita ini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena dia bilang untuk percaya kepadanya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya kita percaya sama Tuhan bukan hanya sekedar untuk menuju surga, untuk masuk surga, tapi supaya kita percaya kepada Tuhan, supaya kita diproses oleh Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita dibentuk semakin serupa segambar dengan Kristus. Jadi jangan kehilangan esensinya demi yang sekedar sensasi. Sekali lagi, jangan kehilangan esensi mengikut Tuhan demi sekedar yang sensasi. Jangan salah fokus. Karena kebanyakan orang Kristen percaya gini, oh saya percaya kepada Tuhan untuk mengalami mujizat.
Oh, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Saya percaya kepada Tuhan hanya untuk mengalami berkat, mujizat dan segala macam. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ternyata kita percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan anti dengan berkat, jangan anti dengan mujizat. Tapi ingat bahwa fokus kita lewat berkat, lewat mujizat atau apapun itu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, fokusnya adalah bukan itu. Jadi tujuannya bukan berkat, bukan mujizat. Tujuannya lewat berkat dan mujizat ada lagi tujuannya, yaitu apa? Supaya lewat semua yang kita alami, kita menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Agak berat nih, enggak kan? Mengerti nggak sih? Sampai sini mengerti ya? Jadi tujuan akhir kita bukan berkatnya, Pak Bu. Banyak orang bilang dia percaya sama Tuhan untuk kesembuhan, untuk kekayaan dan segala macam. Sekali lagi, ya saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, dia Tuhan sanggup memberikan kecukupan, ya betul. Tapi tujuan akhirnya bukan berkatnya, tujuan akhirnya bukan mujizatnya. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya lewat berkat dan mujizat semua yang kita alami dalam kehidupan ini, apakah itu berkat atau ada di lembah kekelaman, tujuan akhirnya adalah supaya kita mengalami hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya apa? Kita mengenal atau mengalami ginosko bersama dengan Tuhan. Jadi fokus kita adalah ginosko. Ingat, sekali lagi, saya bukan pendeta yang anti dengan berkat. Siapa sih nggak mau berkat, benar nggak? Kalau ada pendeta bilang, saya nggak mau berkat, ya udah terserah dia sih ya. Tapi buat saya kalau memang ada berkat ya nggak apa-apa, terima. Kalau Tuhan memberkati kita, mempercayai kita dengan berkat, ya puji Tuhan, benar nggak? Tapi fokus kita bukan berkatnya, fokus kita bukan mujizatnya. Fokus kita adalah kita dikasih mujizat, puji Tuhan, aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi untuk menjadi semakin serupa kepada Kristus. Tapi walaupun mujizat tidak diberikan oleh Tuhan, ya karena memang fokus kita untuk mengenal Dia menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuannya adalah ginosko. Tahu, kenal, ginosko. Fokus kita adalah paling atas, ginosko. Mengalami pengalaman intim pribadi dengan Tuhan supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di mana Paulus bilang yang paling efektif adalah melewati persekutuan dengan penderitaannya. Oh, pastor, tapi kan itu kan perjanjian baru. Saya buktikan dari perjanjian lama. Perjanjian lama pun juga mengatakan demikian. Sama-sama kita baca di Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian di perjanjian lama, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai apa? Pengenalan. Sekali lagi disebut kata pengenalan akan Allah lebih daripada apa? Korban bakaran. Saya memperhatikan banyak orang Kristen kalau sudah ngasih persembahan udah merasa paling berjasa. Apalagi kalau perpuluhannya paling besar satu gereja. Kalau persepuluhannya paling udah 4-5 digit udah berasa paling bisa ngatur gereja. Iya ya? Di sini nggak ada. Itu gereja di Finlandia ya. Kalau di sini semuanya hati hamba semuanya. Kita mau kasih persembahan, nggak kasih persembahan, kita nggak boleh ngatur dong. Kita akan kasih buat Tuhan, benar nggak? Tapi banyak orang Kristen merasa kalau udah ngasih persembahan, udah ngasih korban bakaran, udah ngasih waktu buat Tuhan. Tuhan, aku kan udah ITM, aku kan udah komsel, aku kan udah pelayanan, aku kan udah present worship setiap saat teduh 1 jam, 2 jam. Tuhan, aku kan udah baca Alkitab 50 kali bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan aku udah hafal. Oh, kayaknya kalau kita udah kasih korban bakaran buat Tuhan, itu rasanya kita tuh udah paling berjasa begitu. Tapi ternyata fokus Tuhan bukan korban bakaran. Fokus Tuhan adalah sebenarnya Dia ingin hubungan dengan kita. Dia ingin kita mengenal Dia lebih lagi. Dan kalau Bapak Ibu baca dari terjemahan aslinya, pengenalan di sini, kata pengenalan di sini, karena ini perjanjian lama diambil dari bahasa Ibrani. Pengenalan di sini digunakan kata yada. Dan kata yada itu artinya apa? Ternyata kata yada itu sama persis artinya dengan ginosko. Jadi intinya adalah begini, Tuhan lebih suka kalau kita itu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan
Supaya dimana lewat pengalaman pribadi itu kita dibentuk menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Itu Tuhan lebih suka dibanding kita memberikan korban bakaran. Tapi garis bawahi kata lebih, artinya apakah Tuhan gak suka dengan korban bakaran? Tuhan suka. Jadi saya mau bilang begini, ITM itu bagus Pak, Bu, ya. Saat teduh itu bagus Pak, Bu. Memberikan persembahan itu bagus, silakan aja. Bapak Ibu kalau present worship itu present worship itu bagus, ke gereja itu bagus, komsel itu bagus, ibadah tengah minggu itu bagus, pelayanan di gereja itu semuanya baik, itu semuanya baik. Itu semuanya baik, tapi fokus kita hati-hati. Ternyata Tuhan lebih suka dengan yang namanya yada atau ginosko lebih daripada korban bakaran. Jadi korban bakaran itu Tuhan suka, tapi Tuhan lebih suka yang namanya yada. Karena kenapa? Karena korban bakaran itu hanya berbau ritual. Bapak Ibu ke gereja itu ritual nggak sih? Ritual. Bapak Ibu kasih persembahan ritual. Bapak Ibu saat teduh ritual nggak? Ritual itu berbau yang setiap hari kan? Dilakukan berulang-ulang setiap hari itu kan ritual. Bapak Ibu saat teduh ritual nggak? Ritual. Baca Alkitab ritual nggak? Ritual. Bapak Ibu apa lagi? Present worship ritual nggak? Ritual. Tapi yang Tuhan ingin ternyata ritual itu semuanya baik. Tapi yang Tuhan ingin adalah lebih dari sekedar ritual. Jadikan yang ritual itu menjadi spiritual. Sekali saya katakan, jadikan yang ritual itu, yang sebenarnya baik itu, jadikan yang ritual itu menjadi spiritual. Artinya harusnya semua kegiatan ritual itu Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu tujuan akhirnya, sekali lagi, tujuan akhirnya bukan ritualnya, tapi tujuan akhirnya adalah yadahnya. Dimana lewat kegiatan ritual itu kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Sekali lagi, ritual itu baik, tapi jadikan ritual menjadi spiritual. Dimana lewat yang namanya spiritual itu Bapak Ibu diproses menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu mengalami yada, mengalami ginosko dengan Tuhan. Saya tutup dengan ini. Udah pada nguap, udah pada ngantuk. Jadi saya tutup dengan ini. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu. Jadi yang terpenting bukanlah situasi atau kondisi atau musim kehidupan saudara. Karena orang Kristen zaman sekarang lebih terfokus kepada, oh aku lagi di musim ini lagi di lembah kekelaman, oh aku lagi di gunung kemenangan. No. Gak usah fokus, gak usah pedulikan terlalu gimana akan musim kehidupan Bapak Ibu. Gak usah terlalu fokus terhadap situasi, kondisi, atau musim kehidupan saudara. Jika Tuhan memberikan saudara berkat dan mujizat, itu tujuan akhirnya adalah supaya saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Tapi sekalipun Tuhan mengizinkan lembah kekelaman, atau Paulus menggunakan kata dengan lebih spesifik yaitu persekutuan dengan penderitaannya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan itu ada dalam kehidupanmu, tetap ingat bahwa itu adalah tujuan akhirnya adalah supaya saudara mengalami ginosko atau yada, pengenalan pribadi intim bersama dengan Tuhan, melewati proses kehidupan. Supaya apa? Paulus bilang tadi supaya apa? Supaya kita dibentuk menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, yuk pada siang hari ini belajar. Fokus kita bukan kondisi, situasi, musim kehidupan kita, tapi fokus kita adalah, oh Tuhan, aku dapat berkat, terima kasih. Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Tapi sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, bahkan Tuhan menghadirkan penderitaan dalam kehidupan, mengizinkan sesuatu yang dimana kita membuat kita tuh nggak enak, nggak nyaman, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sebenarnya ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalami yada atau mengalami ginosko. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin serupa segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapak yang mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini kami belajar tentang pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus, tentang tahu, tentang kenal dan mengalami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau melakukan apa yang Engkau lakukan, mujizat apapun yang Engkau sudah lakukan, kami tahu Tuhan. Tapi lebih dari itu kami mau kenal Tuhan. Lebih dari kenal, kami mau mengalami pengalaman yang intim, yang pribadi dengan Engkau. Kami mau mengalami belajar pada siang hari ini. Kami mau mengalami ginosko Tuhan. Kami mau mengalami yada Tuhan. Kami nggak takut Tuhan untuk mengalami ginosko. Kami nggak takut untuk mengalami yada. Justru kami mau untuk mengalaminya supaya apa? Supaya kami tahu belajar pada siang hari ini ginosko dan yada ada dalam kehidupan kami, supaya kami bisa dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. We welcome yada, we welcome ginosko dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Lewat semuanya itu kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami boleh semakin dibentuk, diproses, dan lewat kehidupan kami yang semakin serupa segambaran Kristus, Engkau boleh pakai hidup kami lebih lagi untuk menjadi saluran berkat
Dan dengan begitu, hidup kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, aku ada untuk menjadi, dalam kapasitasnya untuk mengalami ginosku, mengalami yada. Kau pakai mereka lebih lagi untuk dibentuk dan dipakai menjadi saluran berkat. Hidup mereka yang diubahkan boleh menjadi kesaksian, dan lewat kesaksian hidup mereka banyak orang boleh diberkati, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kesaksian hidup kami. Thank you Jesus. Bersyukur Tuhan Yesus, kamu sudah selesai berbicara. Yang mau berdoa, Engkau terus tuntun kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kau terus berbicara, tegur dan koreksi kami kalau kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Roh Kudus berbicara, bantu kami untuk boleh terus hidup selaras rancang dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik dan selalu dipandang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teguran pada siang hari ini. Kami sudah selesai berbicara, tapi Engkau terus beracara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditegur dan diberkati, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan yang mau mengalami yada dan ginosko dalam kehidupan mereka, supaya mereka dibentuk menjadi semakin serupa segambaran Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Baik, terima kasih kepada Pastor Immanuel yang sudah memberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Saya percaya setiap kita memiliki kerinduan setelah pulang di tempat ini untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu nanti setelah kita berdoa bisa memberikan persembahan di dalam kotak yang ada tersedia di belakang. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, siang hari ini kami mau membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab itu, mari Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan kami. Kuduskan dan sucikan pemberian kami Tuhan. Biar benda mati ini Tuhan Engkau pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kau memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberi. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Tuhan selalu buat berhasil. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, ya lewat kehidupan kami boleh memberkati gereja ini, kami boleh memberkati negara bangsa kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi.
dijalankan, kita angkat pujian sama-sama. Persembahan boleh dijalankan. Selanjutnya untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Lis. Terima kasih. Saya sungguh berterima kasih terutama kepada Tuhan seperti biasa dan selalu berterima kasih kepada Tuhan karena ibadah pada siang hari ini dan di tempat ini selalu saya merasakan kehadiran Tuhan yang menyentuh hati saya dari awal mengangkat pujian, penyembahan, dan firman yang sudah disampaikan juga oleh Immanuel sangat menyentuh hati dan menegur ya, mengingatkan juga bahwa hidup kita harus berdampak. Titel boleh banyak, saya menghargai banget orang yang sekolahnya susah-susah, tapi tetap harus berdampak ya, Bapak Ibu semua. Dan terima kasih juga untuk yang pertama kali hadir. Boleh berdiri? Surprise hari ini. Saya selalu bertanya, mana nih saudaraku, keluargaku, Antoni Putirai hari ini sukacita sungguh dengan kehadirannya. Yang juga terima kasih ya, Elia juga yang selalu setia datang, dan untuk Bapak Ibu Saudara semua, Oma. Oh ini yang pertama kali, Ibu Ariana. Terima kasih sudah hadir. Kita menjadi satu keluarga ya di sini. Kiranya Sabtu-Sabtu yang akan datang masih bisa meluangkan waktu untuk kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Oma, ini ya, saya selalu kagum dengan omanya Immanuel. Usia 90 tahun, pertama kali saya kenalan. Apa aktivitasnya Oma setiap hari? Saya kan, kita nggak tahu ya usia segini. Saya pikir ada olahraga atau apa. Tahu nggak jawabannya apa? Berdoa. Ajaib. Dan saya pernah ngobrol sekali di lobi. Ini saya share sedikit ya. Kita kan sering ngobrol sama orang ya, tapi sama Oma ini kok beda ya. Betul loh, beda banget. Isi percakapannya itu terasa beda. Saya nggak usah ngomong panjang lebar, pasti Bapak Ibu udah pahamnya maksud saya. Jadi Oma luar biasa. Tuhan berkati selalu Oma. Jadi untuk gereja ini saya sungguh merasakan kekeluargaannya untuk yang hadir, dan membuat itu saya mengucap syukur dan terharu. Pelayanan kami di sini juga kalau selesai ibadah, jika ada yang perlu didoakan secara pribadi, secara khusus, kami siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan yang sudah mengambil bagian untuk melayani pada sore hari ini, saya juga mengucapkan syukur dan terima kasih. Itu aja pengumuman. Oh ya, untuk Sabtu depan kebetulan ada di sini
Yang akan membawa Tuhan adalah Eliam Aaron yang sangat kita kagumi. Kagum kepada apa ya? Usianya masih muda, tapi Tuhan pakai luar biasa. Saya selalu mendoakan supaya terus Tuhan pakai anak-anak muda yang seperti ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Sampai ketemu Sabtu depan. Elia, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah dengan doa syafaat. Pastor Iwan, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur untuk siang hari ini, di mana kami semua terima berkat daripada-Mu Bapa. Berkat jasmani dan berkat rohani yang boleh kami terima, kami syukuri hari ini. Terima kasih hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu siang hari ini Bapa. Kami terus belajar setiap firman yang kami terima hari ini, bahwa kuasa kesembuhan, kuasa berkat apapun itu boleh dan dapat kami alami. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak enak untuk kami terima. Tapi disitulah kami boleh merasakan bahwa di saat-saat kami sakit, ada kuasa-Mu yang menyembuhkan kami. Di saat kami kesulitan, bergumul dengan kekurangan kami, keuangan apapun itu bentuknya, tapi kami akan melihat bahwa kami dimampukan untuk melewati semua itu bersama. Terima kasih Bapa, kami tidak mau jadi orang yang hanya terima berkat-Mu saja Bapa, tapi kami mau merasakan, mengalami setiap pergumulan itu, sehingga kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pastor Immanuel yang sudah membagikan firman-Mu siang hari ini Bapa. Berkati dia dengan kesehatan yang baik, berkati dia dengan semangat yang selalu menyala-nyala. Berikan dia terus semangat untuk mau terus belajar, diajar, dibentuk. Apapun itu Bapak, pakai dia lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi Bapak, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terus menjadi kesaksian yang hidup Bapak. Bagaimana Engkau membentuk karakternya hari lepas hari, sampai dia ada hari ini Tuhan. Mau serangan hidup, mau melayani-Mu, mau berdampak bagi banyak jiwa. Itu semua karena karya-Mu yang begitu sempurna atas hidupnya Bapak. Dan kami semua umat-Mu diberkati Bapa, dan kami mau terus belajar untuk terima pembentukan demi pembentukan, agar hidup kami tidak lagi sama dengan hidup kami yang lalu. Kami semakin segambar serupa dengan Engkau karena proses yang boleh kami alami. Dan kami hari ini belajar oleh firman-Mu Tuhan, bahwa pergumulan itu, pembentukan karakter itu memang gak enak, memang sakit, tapi kami tahu Engkau terus menggandeng tangan kami, menyertai setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan terus mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami Bapak. Apapun problem yang terjadi, apapun permasalahan yang terjadi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau terus menyertai presiden, wakil presiden kami, ketua MPR, DPR, semua wakil-wakilnya, pejabat-pejabat provinsi, daerah, dimanapun mereka menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka. Ajar mereka Bapak untuk mau terus peduli untuk memajukan bangsa dan negara ini, untuk mau terus peduli terhadap bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami yakin percaya Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami sore hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kiranya Kau menyertai setiap kami di waktu-waktu kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan Anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan menjemput kita untuk yang kedua kali, menengah kita kawalan yang bermain. Terimalah semua berkat itu, maksud juga dengan Yada, dengan Ginosko, semuanya itu, terimalah itu dan jadilah berkat melalui semuanya itu, dimanapun kau diutus oleh Tuhan. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari kita berkati, happy Sunday. Berkat, terima kasih.
So much ya. Halo.